Kamu di sini sudah saya terima. Kamu di sini pasti akan kaya. Saya yang kasih. Saya tanya dengan persyaratan apakah saya paket kembal atau tidak. Enggak katanya. Tapi ada satu perjanjian. Tanya mana satu? Usia kamu akan saya kurangi. Saya kan berpikir panjang bang. Oke, saya mau. Ya, jangan. Tapi nggak jadi saya bang. Tapi nggak jadi. Terus satu itu bilang, kenapa kamu nggak jadi makan? Saya dengar suara anak kecil. Manggil ayah, jangan. Kisah-kisah misteri yang dianggap tahayul ternyata syarat dengan fakta. Perjalanan mereka melewati proses yang tak mudah. Meski hitam atau putih, mereka jalani demi sebuah tujuan. Selamat datang di Misteri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'd. Halo sedulur minus dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel Mbah Jaka di program Misteri Nusantara. Kali ini kita kedatangan narasumber yang benar-benar akan menceritakan sesuatu yang bisa dibilang dramatis ya. Oke, kita kenalin dulu dengan siapa? Ya. Ya, kalau ditanya siapa mungkin udah pada kenal Tahu ya, kalau di channel Mbah Jaka udah pada tahu siapanya. Bang Arif. Pasti udah tahu semua ya. Yang di channel Mbah Jaka, yang kangen channel Padepokan Tapak Sewu juga, ini Bang Arif adalah sahabat saya ya, yang menemani pahit manis saya berjuang ya, explore kemana-mana. Ya, dan ternyata jujur ya, ada kisah ya yang belum saya ketahui ya, dan saya kaget banget gitu kan. Ternyata Bang Arif ini mau datang di Studio Minus ya untuk menceritakan hal yang sangat pribadi. Ini sangat pribadi banget dan beliau ingin menceritakan. Kira-kira tentang apa nih garis besarnya? Garis besarnya ya tentang perjalanan hidup saya sih bang. Perjalanan hidup saya ketika di masa sulit itu sekitar di tahun 2006. 2006. Ya awalnya sih waktu itu saya masih single lah, belum nikah. Oh, belum nikah. Sekarang? Alhamdulillah Ya, sudah punya 2. Berarti ada horor-horornya ya di sini ya? Alhamdulillah masih Penuh dengan horor lah. Penuh dengan horor. Misteri. Ya. Ya, kita mulai dari awal dulu. Berarti awalnya adalah? Awalnya itu dulu saya duduk di pemerintahan desa ya bang. Oh, ya, perangkat desa. Perangkat desa lah, kepala dusun. Yang alhamdulillah pada tahun 2006 itu mengandalkan gajinya itu dari Bengkok bang. Besar kalau nggak salah, berapa ratus juta itu. Alhamdulillah semenjak saya ngejabat itu 3 tahun ya, alhamdulillah belum menerima gaji bang. Luar biasa. Istilahnya kerja bakti lah. Cuma kirain nggak sengaja nggak diambil gitu untuk disedekahkan. Enggak. Kalau zaman dulu itu nggak seenak zaman sekarang sih bang, jadi perangkat desa tuh. Kalau sekarang mah SK-nya aja lah 50 juta bang. Oh, udah kayak PNS ya? Iya, udah kayak PNS dulu. Waduh, saya benar-benar apa sih, free lah. Cuman ngandelin Bengkok sama gaji triwulan itu yang 3 bulan sekali cair. Itu pun kalau 3 bulan cair, kadang-kadang 6 bulan, 9 bulan baru cair. Iya. Bantuan dari gubernur, dari provinsi, atau dari mana. Makan minumnya dari mana? Makan minumnya ya sementara itu kan masih single, jadi enjoy aja gitu. Iya. Enjoy. Terus setelah beranjak 1 tahun saya kerja di pemerintahan desa, alhamdulillah bang saya dapat jodoh bang. Nah, dapat jodoh. Gadis pujaan. Iya, gadis pujaan yang selama ini diincar. Alhamdulillah tepatnya di tahun 2007 bulan 11 saya menikah. Alhamdulillah.
Waktu itu kita belum kenal ya, jadi nggak Belum, ngundang masih, ya. aduh, kenalnya di mana? Bang? Nah, Ya. tahun 2007 menikah, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 8 bulan aman lah. Mm-mm. Aman. Ya masih mengandalkan dari hasil pernikahan itu Bang. Oh Apa iya sih? iya. Leluwihan. Nah, iya leluwihan. Ada orang kondangan, Iya, iya, lumayan tuh iya. masih mencukupi lah di jangka waktu selama 8 bulan itu. Sampai ke 1 tahun usia pernikahan, alhamdulillah saya dipercaya untuk ngomong anak Bang. Istri saya Oh, hamil. amin. Hamil. Alhamdulillah. Berjalannya waktu 3 bulan, 4 bulan, mulai menurun tuh Bang ekonomi. Ekonomi mulai menurun, penghasilan nggak ada, cuma mengandalkan dari desa, ya nggak cukup lah. Mencukupi kebutuhan rumah tangga itu nggak cukup. Nggak cukup. Jalan-jalan waktu, saya cari pinjaman dulu, mana gitu, pinjam ke orang, saudara, apalagi. Terus untuk melunasi bekas biaya pernikahan saya, waktu itu ya lumayan besar biayanya, sama ditanggung kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, istri lagi hamil. Alhamdulillah saya itu dapat apa ya istilahnya, hutang. Bukan penghasilan. Yang buat nikah itu ya. Nah, yang dapat hutang. Oh iya iya dapat iya. hutang totalnya itu ya kurang lebih 150 juta. 150 juta. 150 juta. Itu termasuk biaya hidup juga ya. Hidup, biaya pernikahan. Waktu itu ya untuk ya modal pernikahan sih lebih lah dari segitulah. Karena saya kan punya tabungan, ada orang tua juga masih alhamdulillah sehat. Bantu-bantu ya itu kekurangannya itu ya sekitar segituan. 150 juta. Terus ada yang nagih atau? Setelah usia kandungan 8 bulan, saya kan pinjam ke sana ke sini buat bisa buat apa, karena dari desa kan cairnya itu setahun sekali atau 3 bulan sekali, ataupun kalau cair saya pinjam dulu ke orang lain. Alhamdulillah belum bisa terbayar, bahkan setiap hari datang ada yang lagi, Pak gimana, kapan bayar. Udah lewat dari batas perjanjian, saya mendah nanti sih Bu atau Pak, saya belum dapat rezeki. Dari situlah saya mulai drop, istri lagi hamil tua, sering sedih, nangis. Saya mana ya seorang suami gak bisa mencukupi gitu, bahkan buat makan aja masih minta ke mertua. Mulai ngedrop karena semakin hari semakin parah, semakin sulit, Utang pun semakin banyak. Inisiatif saya sendiri adalah pinjam sana sini, susah, nggak ada yang percaya lagi Bang, nggak ada yang percaya lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari rezeki di luar jam kerja. Pulang dari balai desa jam 12, jam 1 saya berangkat cari nafkah, ya jualan apa gitu. Saya nyari ke daerah Kuningan. Kan susah tuh bagi waktunya ya. Iya, karena jam 12 itu sudah keluar dari balai desa. Kalau perangkat desa kan harus standby pula ada di rumah tuh sih Bang. Iya. Takutnya ada warga yang sakit atau butuh apa. Ya. Mau gimana lagi Bang? Saya juga kan butuh cari nafkah lebih buat mencukupi keluarga. Akhirnya saya mutusin untuk nyari keluarga, ya saya coba untuk ngojek. Ngojek. Di mana tuh, di daerah bukan mana? Di wilayah kita sini ya, malu juga sih ngojek gitu. Larilah ke wilayah Kuningan sana, tepatnya di daerah Pasar mana? Pasar Ciawi Gebang itu. Iya, Ciawi Gebang itu di terminal situ. Saya coba ngojek, alhamdulillah sehari dapet, alhamdulillah bawa ke rumah, pulang jam 7 malam, saya kasih ke istri, alhamdulillah buat makan.
Terus tiap hari saya begitu bang. Hutang ketutup. Hutang masih belum. Masih belum. Masih Jadi belum. kerja dari pagi Dari sampai pagi malam sampai malam hanya cukup buat itu makan. Masya buat Allah. apa kebutuhan susu ibu hamil, kebutuhan buat makan juga ya alhamdulillah agak cukup sih segitu mau buat makan. Sehari 2 hari berselang sampai ke waktunya istri melahirkan tuh bang. Itu udah makin sulit lah hidup saya, udah makin sulit sampai jualan es apa namanya es mambo, sampai bantuin orang-orang dagang di sana. Bahkan yang paling sadis itu saya pernah pengen dapat uang dari sore ya, ngajak nggak dapat, terus bantuin orang nggak ada yang ngurus saya. Saya itu ditawarin untuk mukulin orang bang. Kehidupan Kang Arif yang semakin hari semakin sulit membuat Kang Arif frustrasi. Hampir setiap hari, istrinya yang sedang hamil tua didatangi penagih hutang. Meski sudah berjuang banting tulang siang dan malam dari menjadi kuli panggul, tukang ojek hingga tukang es cendol, tetap saja Kang Arif tak mampu melunasi hutangnya. Parahnya Kang Arif pun menerima tawaran menjadi tukang pukul demi uang 100.000. Oh, dibayar buat tukang pukul? Iya, dibayar untuk besar dong bayarannya ya? Alhamdulillah bang, 100.000 bang. 100.000? 100.000. Mau? Alhamdulillah saya mau. Terus dilakukan? Sampai orangnya sekarat, dagangannya saya acak-acak. Karena apa? Karena saya pengen pegang uang buat bawa pulang, buat istri, buat makan bareng. Saya semuanya lakuin itu bang waktu itu. Waktu kehamilan istri saya udah mendekati persalinan. Saya jalani semua. Saya rela ngerjain apa aja. Mukulin orang sampai orangnya sekarat. Sampai ya, gimana ya, dagangannya pun saya acak-acak. Itu ada perasaan ini nggak bang, apa kasihan atau Ya, menyesal setelah mukulin itu? Setelah mukulin itu ya rasa penyesalan sih ada sih, bayaran nggak seberapa, bikin orang sekarat Itu dia. ya gimana. Sampai-sampai ya dalam hati saya tuh, ya Allah kenapa saya ngelakuin ini, kenapa demi uang 100.000 saya bela-belain mukulin orang, gimana hati saya itu. Di sisi manusia muncul Iya, itu. sisi manusia saya tuh munculnya seperti itu. Larut lagi dalam prediksi apa bidan itu, istri saya itu melahirkan dalam waktu 3 hari lagi bang. Dalam waktu 3 hari itu saya harus nyiapin ya untuk kebutuhan persalinan, Ya. untuk beli kebutuhan peralatan bayi. Itu kan nggak makan biaya cukup besar juga sih bang, cukup besar juga. Tahun berapa ingat ya? Tahun 2008. Pas hamil itu, mau hamil tua itu ya? Hamil itu 2008, tepatnya itu anak saya kan lahir bulan 5, tepatnya di bulan 4. Bulan 4 itu udah kelimpungan lah bang, susah, mau pinjam ke saudara ya udah nggak, mungkin sama lah, saudara juga mungkin sama ya, nggak punya muka lah, saya juga udah pinjam tuh karena terlalu banyak membebanin lah, terlalu banyak apa debt collector datang. betul. Iya. Itu udah hancur banget bang. Terus saya udah istilahnya apa sih yang bisa buat saya kaya gitu, mendadak. Apa sih, kerjaan apa aja saya pasti lakuin, dibayar berapapun saya mau asalkan ada biaya untuk persalinan. Memikir ke sana saya. Tepatnya di hari Rabu, saya itu berangkat dari rumah pagi, saya nggak masuk kantor, nggak. Saya nggak masuk kantor itu selama 2 mingguan lebih bang. 2 minggu ya? 2 mingguan lebih, bahkan sampai SP itu 3 kali datang bang. SP, surat SP itu 3 kali datang, saya nggak hirauin. Karena yang dalam pikiran saya tuh gimana caranya saya bisa mendapatkan uang. Saya mangkir dari rumah pakai seragam, bawa motor, bawa helm, lari ke Kuningan, lepas seragam, saya masih tempat yang sama Kuningan? Masih tempat sama di daerah Ciawi itu. Pada hari Rabu, tepatnya itu saya dari pagi sampai Isya, kalau nggak salah sampai Isya saya nggak dapat penumpang sama sekali bang. Jong.
saya coba tawarin diri ke para pedagang, ada nggak yang bisa saya bantu? Maaf mas, nggak ada. Dari pagi sampai isya nggak dapat penumpang atau nggak dapat rezeki 1.000 pun nggak ada. Cuman modalkan rokok yang bawa dari rumah. Pusing itu bang saya itu. Nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, saya pulang gimana? Sedangkan aduan dari istri banyak yang nagih, banyak yang ke rumah nanyain katanya kapan hutangnya dibayar. Dalam otak saya tuh udah bercampur bang. Apa sih yang bisa saya lakuin untuk hari ini? Biar makan saya kecukupan, biar hutang saya lunas. Di otak saya tuh udah kepikir bang. Apakah saya harus ke jalan itu? Maksudnya Saya jalur pintas. jalur pintas. Udah ada pikiran itu. Udah ada pikiran itu, melakukan pesugihan. Saya mikir lagi, banyak korban bang. Kalau saya pesugihan, saya membunuh orang secara tidak sengaja atau secara tidak terasa. Diam lagi, pikiran lagi, oh saya niat lah. Nawa itu, saya pengen sukses, pengen punya uang, walaupun caranya gimana. Jadi dorongan pikiran itu menjadi sebuah dorongan semakin ya. dorongan. Kuat banget itu bang. Udah katanya, cari jalan pintas aja, kamu senang, hutang lunas, istri kecukupan. Lalu Sampai jam setengah 12 saya di malam itu ya. malam Rabu tepatnya, hari Rabu malam Kamis, jam 12 itu saya masih di terminal Ciawi. Toko tidak ada satu orang pun, jalanan udah sepi. Nah, tiba-tiba dari arah belakang itu seperti kayak ada penumpang tuh bang. Bang, yang ngapain katanya, dia bilang. Oh nanya. Nanya ke saya bilang saya lagi ngojek bang. Kamu mau ngojek enggak? Oh enggak, saya pribumi sini, katanya rumah saya dekat, katanya. Kenapa lagi pusing? Saya lagi pusing bang, banyak utang. Dari pagi saya nggak dapat penghasilan, katanya. Oh ya udah ke rumah aja dulu, katanya, kata si bapak itu. Ke rumah aja dulu yuk, ngopi-ngopi, kasihan masnya belum makan, katanya dari pagi. Gitu. Akhirnya saya ikut dengan bapak itu ke rumahnya, nggak jauh sih dari terminal itu bang, deket kantor polsek lah. Koramil di situ kan ada di sebelah kanan terminal. Saya mampir ke rumahnya, saya pun berkenalan, namanya itu Pak Taryono. Ya, orang baik sih buat saya, yang ngasih saya makanan, minum, juga ngobrol. Ngobrol-ngobrol ke sana, saya tuh nanya, Pak gimana sih caranya, katanya, supaya saya bisa dapat penghasilan besar, hutang saya terlunasi, istri saya cukup, karena biar samalah karena orang-orang umumnya gitu. Nikah seneng, bukan susah kayak begini. Nah si Bapak Tarjono itu bilang, gimana kalau nyimpang aja, karena saya bilang nyimpang apaan, kata. Ditawarin. Ke pesugihan, katanya. Emang ada di sini, kata. Nah kata Pak Tarjono, kebetulan saya suka nganter orang mas, katanya, ke pesugihan. Nah mulailah dalam hati saya tuh, wah saya harus nekat nih. Apapun jalannya saya harus tempuh, walaupun itu nyimpang dari agama, nyimpang dari aturan, pokoknya kumahangke lah kalau orang bahasa Sunda mah kumahangke. Putus asa lah, udah putus asa lah, udah putus asa. Yang bener sih Pak, katanya. Ya kalau mau nanti hari Jumat kesini, pas Jumat depan kan katanya Jumat Kliwon. Akhirnya saya pulang dan saya masih ingat dikasih uang 20.000 sama Pak Tarjono. Oh sama orang itu. Pak Tarjono saya dikasih 20.000, saya pulang. Hari Kamis malam Jumatnya saya balik lagi ke sana bang, ke rumahnya Pak Tarjono. Karena udah janjian ya. Karena udah janjian, saya berangkat dari rumah jam 5 pagi. Saya langsung ke rumahnya Pak Tarjono. Saya ketemu, katanya, kamu benar ya Pak Tarjono nanya ke saya, kamu udah benar, katanya. Udah bulat untuk hal ini, saya niat lah Pak, saya udah palang basah lah kalau ini, saya udah siap menanggung segala resikonya, apapun itu saya akan siap. Ya udah, nanti malam, kebetulan malam Jumat Kliwon tuh bang, Jumat Kliwon, kamu
sini lagi katanya, bawa persyaratannya. Persyaratannya apa aja? Saya ceritain. Saya jam setengah 8 malam itu pulang, terus saya ngomong ke istri, Bu, dalam 7 hari 7 malam ini saya nggak pulang dulu ke rumah. Kata istri saya, mau kemana ya? Katanya, mau nyari kerjaan. Ya kan anak kita kan dalam hitungan itu tuh 3 hari lagi katanya mau melahirkan. Istri saya salah ya, kata bidanya ada waktu 8 hari lagi ke depan, Mundur ya, mundur lagi, seminggu lagi katanya. Ya udah syukur tuh, nanti kan ya nyari kerja, dapat duit, ada biaya buat persalinan. Ya udah nggak apa-apa katanya, yang penting ya selamat katanya, jangan neko-neko di sananya, kerjanya hati-hati. Nah, saya ke istri itu minta persyaratan yang disebutin sama Pak Tarjono itu, Bang. Beras setengah kilo, garam 1,5 kilo, cabai merah ditusuk kayak sate itu 4 tusuk, sama yang paling penting itu menyan, Bang. menyan. Menyan. Nah, istri saya nanyain menyan itu curiga. Di saat Kang Arif kebingungan karena tak ada satupun rezeki datang, dari arah belakang muncul seseorang dan menawarkan pesugihan. Tanpa pikir panjang, Kang Arif menyetujuinya. Kang Arif pun izin pada istrinya yang sedang hamil tua. Namun sang istri curiga karena suaminya membawa sesajen dan kemenyan. Ya tahunya kan cari kerja, saya bukan setuju untuk hal lain. Saya hati-hati kerjanya, saya pamitan sama mertua, sama orang tua saya berangkat lah, Bang. Jam setengah 10 itu saya berangkat lagi ke rumahnya Pak Tarjono. Setelah sampai di rumahnya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Pak Tarjono negesin lagi, kamu memang udah siap katanya. Ya, udah lahir batin, udah yakin untuk hal ini ya. Udahlah Pak, saya kan udah bawa persyaratannya, berarti saya kan udah benar-benar yakin lah untuk melakukan hal ini. Ya udah, nanti jam setengah 12 kita berangkat katanya ke Puncennya. Ya udah, sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol lagi. Udah jam setengah 12 kita berangkat, Bang, naik motor, Bang. Kita berangkat, jalanan sepi. Ternyata ke daerah Gunung Karung, Bang. Gunung Karung, kita mampir dulu ke rumahnya si Juru Kuncen itu. Juru Kuncen itu mampir, saya dinasihatin lagi, ya kamu katanya bener enggak atau cuma setengah-setengah. Saya bilang saya udah bulat dan nekat, apapun itu risikonya saya ambil. Kamu terima semuanya? Saya terima, dan persyaratannya saya bawa. Berangkatlah, Bang, kita itu jam 12, setengah 1 lah. Setengah 1 malam kita berangkat. Kita berangkat bertiga ke sana. Ya, dari rumah Puncennya itu, pakai rumah jauh sih, setengah jam ada. Kita masuk. Nah, motor itu kita taruh di pinggir jalan di rumah saudaranya Kuncen, katanya itu. Di saudara Kuncen kita taruh, kita jalan ke dalam. Ternyata di sana tuh kayak hutan jati gitu, Bang. Ada jalan setapak masuk, terus sekitar 600 meteran lah, 600 meter. Di sana tuh ada pertigaan. Pas mentok itu ada pohon beringin besar. Ada kanan kirinya itu ada kayak batu besar menyerupai kursi. Nah, tengah-tengahnya itu ada kayak meja lah, batu juga, dan di sini tuh ada pohon beringin besar. Nah, nyampe situ Pak Tarjono ini pamit pulang. Saya cukup di sini aja ya, Mas. Saya nganternya ini udah ada Juru Kuncen. Ya nggak apa-apa, Pak Tarjono makasih. Ya, Pak Tarjono ini pulang. Setelah pulang, si Kuncen ini bilang, ini udah saatnya katanya. Bentar lagi jam 1 ya. Ini waktu puncaknya, katanya kamu harus mandi katanya. Kok mandi lagi? Di mana? Katanya di sini kan nggak ada sumur atau kamar mandi ya, Bang, karena di tengah hutan. Ada katanya di sebelah kiri pohon itu ya, agak sekitar 100 meteran lah ke kiri itu ada sumur, Bang. Sumurnya tuh rata sama tanah tuh. Oh, tapi bundar ya. Tapi bundar bentuk sumur, sumurnya itu rata. Di sini ada bangau 1, di sana tuh ada ember juga, ada gayung sama bunga-bunga gitu, Bang. Bunga. Nah,
di apa sebelah kanan saya itu kayak apa ya, namanya kayak meja kecil tapi yang dari bambu tuh bang, keranjang Iya, kecil, keranjang iya. kecil, yang situ ada kain kapan bang, yang ini kok ada kain kapan apa, Udah disiapin berarti udah sama disiapin, udah kerjanya kuncinya. ada sajiannya udah macem-macem lah, ada kopi pahit, kopi apa, semuanya komplit, ada hiyo, ada menyan, ada kain kapan. Saya dimandiin bang. Bentar, itu pakai mahar nggak itu? Enggak bang, Enggak. Berarti memang udah dikasih jalan udah berarti. kasih jalan, mungkin saya harus seperti itulah, Iya, hidup saya harus iya. menuju ke sana. Itu nggak pakai mahar sama sekali, nggak dikenain biaya. Hmm. Saya dimandiin tuh bang, dimandiin. Saya hitung gayungnya itu tujuh 7 gayung. tujuh gayung. Saya mandi. Bang Arif tiduran atau Enggak, saya duduk. Dimandiin duduk tanpa baju, enggak. Pokoknya lepas lah, semua Hmm. busana lepas. Saya dimandiin, setelah dimandiin, di kuncinya itu gelar kain kapan. Kain kapannya dia gelar, dia taburin kayak minyak-minyak itu yang baunya kayak mayit, buat mayit itu bang, kayak mayit. Saya suruh tidur di situ, di atas itu. Saya bilang, saya mau diapain bang? Udah kamu tiduran aja di atas kain kapan. Saya dipocongin bang, layaknya mayat gitu. Jadi kain kapan diikat, dipocongin. Dalam hati saya, jangan saya mau pesugihan pocong atau apa, pokoknya campur aduk lah, antara takut, berani, campur aduk tuh bang, campur aduk. Nah si kuncinya itu bilang, kamu diam dulu, saya mau melaksanakan ritual. Dalam Islam kan kalau sholat kan biasa ya bang, ada takbir, ada ruku, ada sujud. Nah dia ngelakuin gerakan itu tapi nggak ada ruku, nggak ada sujud, dia takbir, loncat-loncat muter bang, Kayak pocong. kayak pocong, loncat-loncat pocong 1 kali putaran, terus dia takbir lagi. Nah yang kedua kali itu 3 kali putaran, Sama loncat-loncat. sama loncat muter gitu. Setelah itu dia duduk, saya ditaburin bunga bang. Taburin bunga. Nah di situ mulailah dalam hati saya campur was-was, takut, sama niat saya yang kuat itu campur aduk bang. Saya mau diapain ini, mau jadi apa nanti saya. Nah tekad yang kuatnya juga saya tuh udah terus jangan takut, ini hanya ritual. Nah, ritual sudah selesai, saya pakai baju lagi, kain kapan disimpan lagi, ngobrol depan-depan di batu itu sama kekuncian, kamu jam 2 duduk di sini selama 7 hari 7 malam. Saya bilang, ini kan jalan umum, katanya. Udah kamu tenang aja, selama 7 hari 7 malam kamu di sini nggak bakalan ada yang lihat. Ada yang lihat. Terus saya dikasih rapalan buat ritualnya. Saya duduk persis di depan inilah apa, pohon beringin, pohon beringin yang besar banget. Terus saya duduk situ di sila duduk di situ, dan di kuncinya itu bisikin 1 kalimat bang, masih ingat sampai sekarang. Uripmu tak pasrahna ning putri. Jalan gelap membuat Kang Arif memutuskan untuk menjalani ritual pesugihan pocong. Dengan dipandu juru kunci, ritual demi ritual pun dilakukan. Juru kunci tak sekali meyakinkan Kang Arif apakah akan lanjut atau kembali. Ritual 7 hari membuat Kang Arif bertanya, apakah aman jika melakukannya di jalan umum seperti ini? Juru kunci menjelaskan bahwa di saat ritual dilakukan, tak akan ada satu orang pun yang dapat melihat dirinya. Hidupmu saya pasrahkan kepada putri. Putri itu siapa? Saya kurang tahu bang. Belum tahu. Belum tahu itu. Mas saya belum tahu. Terus dia ngelilingin saya sambil bawa kemenyan. Bawa kemenyan sampai saatnya itu keluar 7 kali putaran. Saya nggak ingat apa-apa bang.
Ngeblank. Blank. Blank sama sekali, saya ngeblank, tahu gelap. Cuman yang saya dengar suara Ki Kuncen itu. Kamu tenang, konsentrasi, diam, kamu ada yang jagain. Jagain. Entah itu berapa lama, saya itu kayak orang semedi bang, merem, tangan di samping, duduk sila. Entah itu berapa lama, suara-suara apa dari kanan kiri mah udah nggak saya hirauin bang, ada suara kuntilanak atau suara apa. Mata terpejam itu. Mata tertutup pejam. Pokoknya saya merem total aja. Setelah diritualin sama Ki Kuncen, mata merem. Saya nggak inget apa-apa, gelap aja, gelap, semuanya gelap. Dan saya di situ udah berapa lama. Setelah itu saya seperti orang yang baru bangun tidur bang. Mata melek. Tiba-tiba di depan saya tuh pohon beringin hilang. Pohon beringin hilang. Hilang. Suasananya hutan jati itu hilang. Hilang, semuanya hilang. Yang saya lihat di depan saya itu bukan lagi hutan jati. Apa itu? Sebuah istana bang. Istana. Ada apa aja di situ? Di sana banyak. Istananya itu megah, terbuat dari emas, terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari perak, penjaganya juga tinggi-tinggi besar bang, pengawalnya tinggi besar. Ya, saya bengong, tempat apa ini? Kenapa kok saya ada di sini? Sudah berapa lama saya di sini? Bertanya-tanya bang dalam keadaan bingung. Tiba-tiba pundak saya dipukul. Ada yang mukul. Ada yang mukul, orang tinggi besar lah. Sampai saya dongak ini. Perkiraan berapa meter? Sekitar 2 meteran lebih bang. Lebih. 2 meteran lebih, bahkan karena dia berdiri, saya berdiri pun dia nepuk pundak saya tuh begini. Saya pendek. Kamu lagi ngapain di sini? Oh, ditanya gitu. Saya kesini sedang ritual. Kamu di sini dianterin siapa? Saya dianterin Ki Kuncen. Oh, berarti kamu tamu saya. Tamu saya. Tapi saya ini di mana? Udah, nanti juga kamu tahu. Kamu jangan banyak tanya. Kamu pengen apa? Nanti saya kepengen ketemu sama yang punya istana ini. Kata saya itu bang. Ya udah, ikut saya katanya. Dia jalan duluan, saya di belakang, sampai mentok di kayak pintu gerbang itu bang. Kayak pintu gerbang, gerbangnya juga, aduh, besar banget, terbuat dari emas. Di situ ada pintu, pintunya kecil, seukuran pas dia masuk aja bang. Dia buka, gelap bang. Di dalam tuh gelap. Dalam tuh gelap. Gelap. Saya pikir saya mau dibawa kemana? Dan ini di mana? Saya akan jadi apa bang? Terus bertanya-tanya. Dan si penjaga itu bilang, ayo jangan ragu, ikuti saya, nanti kamu akan ketemu sama ratu saya. Nah, kenapa saya ikut bang? Saya ikut, masuk ke dalam itu gelap sekitar 20 meter. Jalan kayak gitu. Iya, 20 meter baru terlihat ada cahaya bang. Wah, ada cahaya. Mana lagi ini saya dibawa? Saya jalan terus, setelah nyampe di mulut guanya lagi tuh, terang sana bang. Pemandangannya dalam gua indah banget bang. Apa yang dilihat? Banyak sekali ya, kayak modelan batu-batu marmer, ada apa, gelas-gelas yang terbuat dari emas, pokoknya serba emas lah, banyak di sana. Dan di tengah-tengahnya itu paling ujung di depan ada satu singgasana bang. Ada satu singgasana, di depannya itu ada meja besar penuh dengan hidangan. Kok sepi? Oh, gak ada orang. Gak ada orang. Kok sepi? Mana ratunya? Saya pengen ketemu. Nah, kata si penjaga ini, kamu diam dulu di sini, duduk. Nanti ratu saya akan keluar. Duduk di mana? Kalau di meja makan? Ini kan meja makan, panjang. Di sini apa, singgasana. Nah, di sini tuh ada 5 bang. Ada 5 kursi. Oh, 5 kursi. 5 kursi menghadap ke ini apa, meja makan. Kayak meja makan itu yang penuh hidangan. Saya duduk di situ. Kata pengawal, kamu tunggu di sini, nanti ratu saya akan datang. Saya tunggu
saya lihat-lihat, pokoknya di situ bikin betah bang. Suasananya adem, penuh kegemerlapan, banyak harta. Setelah saya melihat-lihat suasana, tiba-tiba di singgasana itu duduk seorang ratu. Cantik. Cantik banget bang, cantik. Wow. Cantik banget. Ratu itu pakai mahkota dengan apa aksesoris kerajaan seperti itu bang, semuanya terbuat dari emas. Dan dia bilang, kamu di sini sudah saya terima. Kamu di sini pasti akan kaya. Saya bilang, kekayaan saya itu datangnya dari mana? Saya yang kasih. Saya yang kasih. Nah, saya tanya dengan persyaratan apakah saya pakai tumbal atau tidak? Enggak katanya. Wah senang tuh bang. Saya nggak pakai tumbal. Siapa yang nggak mau? Senang saya. Nggak pakai tumbal ya Ratu? Ya. Tapi satu perjanjian. Perjanjian gimana Ratu? Usia kamu akan saya kurangi. Maksudnya? Jadi misalkan kan kalau dalam agama Islam itu kan ada misalkan paling tua itu kan 80 lah ya. 80. Nah, waktu itu saya sana tuh waktu umur 29. Berarti kan sisanya 21 tahun ya. Nah, yang 21 tahun itu dia ambil. Kapanpun dia mau dia ambil. Saya kan berpikir panjang, Bang. Oke, saya mau. Ngobrol di satu titik. Tidak dalam pengijazahan tuh bang, pengesahan bahwa saya sama dia itu mengikat satu perjanjian. Dipersilahkan saya untuk makan bang. Oh gitu, itu bentuk ini berarti makanan, bentuk tanda jadi. Tanda jadilah. Nah, sebagai tanda jadi katanya kamu harus makan. Kamu kan sudah 7 hari 7 malam di sini, kamu belum makan belum minum, silahkan makan katanya. Saya lihat di depan tuh makanan, aduh enak-enak bang. Ayam panggang, kakak, sate, pokoknya macam-macam lah. Nah, daging, nasinya mantep lah. Yang benar ini Ratu, ya udah kamu makan, apa-apa karena sok sepuasnya kamu makan. Karena saya perut lapar bang. Yang saya pilih pertama itu daging ayam bang. Daging ayam, ayam bakar itu. Ayam bakar itu, masih itu yang bakar, saya ambil itu. Saya coba ambil pahanya bang. Saya mau tarik, kuping saya ada suara bang. Suara apa? Ayah. Ayah. Apa istri di rumah sudah melahirkan? Bukan. Itu suara anak kecil. Suara anak kecil. Anak manggil kecil, ayah. Manggil ayah. Ayah, jangan. Sampai nggak jadi saya bang. Sampai nggak jadi. Terus Ratu itu bilang, kenapa kamu nggak jadi makan? Saya dengar suara anak kecil. Manggil ayah, jangan. Sudah, jangan dihiraukan. Itu apa? Itu halusinasi kamu. Coba lagi bang. Saya coba yang 2 kalinya, saya ngambil itu sate bang. Sate. Saya ambil sate, lalu tusuk. Saya mau gigit, terdengar lagi di kuping kanan saya bang. Ya, jangan. 2 kali. Ya, jangan. Saya taruh lagi bang. Saya taruh. Ratu itu pun sampai marah bang saya. Si Ratu itu. Ratu itu sampai marah. Kenapa katanya kamu nggak jadi makan lagi? Ratu, saya mendengar suara anak kecil lagi 2 kali. Manggil ayah, jangan. Udah katanya kamu. Sampai saya ditodong sama tombak bang kanan kiri sama pengawalnya. Saya dipaksa untuk makan. Yang ketiga kalinya saya nekat. Ya mungkin itu apa halusinasi saya. Saya ingat istri karena istri mau melahirkan ya bang. Ya. Saya paksa bang. Saya harus makan. Saya lapar. Saya ambil lagi bang daging ayam. Daging ayam.
Saya paksa, saya ambil pahanya, terdengar suara Apa? kayak letusan petasan tuh bang. Di kuping kanan kiri saya terdengar. Wor, saking kencang bang. Lalu Saya nyebut nyebut apa? Allahu Akbar. Oh, takbir. Takbir saya. Lalu Kaget. Pengawal kanan kiri mental semua bang. Si ratu itu marah. Kenapa kamu menyebut nama itu? Katanya. Saya kaget ratu. Udah sekarang, ayo makan lagi. Saya paksa lagi makan. Saya ambil lagi ayamnya, terdengar lagi letusan. meledak lagi. Meledak. Dan latah itu lagi, latah takbir. Saya lagi. mengucap takbir lagi 2 kali. Si ratu marah besar. Si ratu marah besar. Akhirnya dia marah ke saya. Kamu itu dasar bajingan. Tempat kamu bukan di sini. Saya diusir, saya diusir. Hak kamu bukan di sini. Saya disiram bang. Pakai Ada apa namanya? Gelas besar terbuat dari emas. Cairannya itu merah bang. Saya disiram sampai wajah saya basah, pakaian saya basah, disiram. Saya nggak ingat apa-apa bang. Saya bangun, ternyata saya ada di depan pohon beringin. keluar dari alam itu ya. Dari alam itu. Dan waktu terdengar letusan itu, darah saya keluar bang. Dari hidung sama dari telinga saya keluar. Saya keluar, setelah disiram, saya nggak ingat, saya melek lagi, ternyata sudah di depan Pohon beringin. itu. Yang anehnya, pas saya nengok ke kiri, ada mayat. Ada mayat. Innalillahi. Mayat siapa? Juru kunci itu. Kuncennya, juru kuncinya. Kuncinya meninggal. Tahu nggak kenapa? Atau Nggak tahu bang. Nggak tahu, pokoknya dia meninggal dalam keadaan yang mengerikan lah. nah, wah. Ini ngeri banget ya. Ini ngeri banget ya teman-teman. Keluar darah, saya bingung. Kenapa kekuncian ini sampai begini? Kemana saya harus minta tolong? Sedangkan itu masih jam 1 malaman tuh bang. Jam 1 malaman. Akhirnya saya beranikan diri ke rumah Pak Taryono itu. Rumah Pak Taryono, jalan kaki karena motor mereka nggak tahu disimpan di mana. Saya jalan kaki itu 1 jam bang. Perjalanan 1 jam, itu pun setengah lari dalam perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu saya mendengar suara bang. Apa itu? Ayah, ditungguin, pulang. Kang Arif berhasil menjalani ritual dan dia bertemu dengan sosok Nyai. Kekayaan pun Nyai tawarkan dan Kang Arif tanpa ragu menyetujuinya. Namun di saat Kang Arif akan menyantap hidangan, terdengar bisikan seorang anak kecil. Bisikan tersebut membuat Kang Arif hendak mengurungkan niatnya. Namun kedua pengawal memaksanya. Seketika terdengar letupan sangat keras seraya Kang Arif mengucap takbir. Kang Arif pun kembali ke tempat semula dan melihat sosok mayat terbaring, dan dia adalah juru kunci. Allah. Allah. Istri udah nunggu berarti. Atau anak mungkin waktu lahir. Insya Allah. Sangat luar biasa teman-teman. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Tentunya banyak edukasi di sini. Lagi-lagi anak yang menyelamatkannya. Iya. Padahal saya tahu sendiri, saya belum lahir. Iya. Belum. Karena mundurnya 1 minggu ya, 8 hari itu. Betul. Saya kata dalam hati, ini suara siapa? Apakah benar ini suara istri saya? Atau bapak benar istri saya sudah melahirkan?
Berarti suara yang terakhir itu bukan anak kecil, Suara anak kecil, masih anak kecil. anak kecil. Saya lanjutkan perjalanan sampai 3 kali. Saya pulang, saya pulang. Saya tetap karena apa? Mengingat Ki Kuncen itu sudah nggak bernyawa. Saya tetap ke rumah Pak Taryono. Saya gedor-gedor pintunya. Pak, tolong. Nah, Pak Taryono keluar. Ada apa, Mas? Itu Pak Ki Kuncen meninggal. Kaget. Pak Taryono kaget. Kenapa? Nggak tahu. Saya buka mata. Di sebelah saya ada Ki Kuncen meninggal. Nah, bergegaslah saya dibonceng sama Pak Taryono menuju tempat itu. Nyampe di sana, memang benar Pak Taryono itu udah meninggal. Diperiksa sama bukan Pak Taryono, Ki Kuncen itu meninggal. Diperiksa sama Pak Taryono, memang benar-benar meninggal. Kamu apain? Saya nggak apa-apain, Pak. Saya buka mata, saya bangun, ngelihat Pak Taryono meninggal. Kamu di sananya diapain? Saya cuma ditanyain, kamu kesini bakal kaya sama ratu, dan saya dihidangin makanan banyak, Pak. Saya coba makan, cuman saya terdengar ada suara manggil saya. Terus kamu makan nggak hidangannya? Saya coba makan sudah 3 kali. Nah, yang terakhir itu saya kaget. Saya kenapa ada suara petasan di kuping saya nyebut takbir Allahu Akbar. Pantesan katanya. Ini kena, Kuncennya kena marah sama ratunya. Kenapa bawa orang kayak saya baca takbir di istananya? Gitu. Nggak boleh. Katanya. Terus gimana ini, Pak? Saya takut istilahnya dituduh pembunuh, takut itu apa? Udah nggak apa-apa katanya, kamu kan nggak apa-apa katanya. Nah, kebetulan itu jam 2:30, Pak Taryono itu ke rumahku dan ke rumah Kepala desa ya. kepala desa di situ. Ke kepala desa ngumpulin warga. Ya kata Pak Taryononya itu, saya juga berterima kasih sama Pak Taryono ya, karena Pak Ki Kuncen ini katanya kecelakaan. Meninggalnya kecelakaan. Dibawalah ke rumahnya, karena kan di sebelahnya kan di dekat pohon itu kan ada rumah saudaranya yang waktu pertama ditutupin motor, bawa ke situ. Terus keluarganya dipanggil semua, mandiin. Nah, setelah itu saya takut ditanya-tanya sama warga, saya pamitan, Bang, mau pulang, Bang. Itu sekitar jam 2:30-an lah. 2:30 pagi, saya pamit pulang. Nah, ya udah, hati-hati Mas di jalannya. Nah, saya pulang naik motor. Nah, di jalan tuh saya terus bertanya, kenapa ini? Kok saya sampai ngalamin hal seperti ini? Terus yang manggil ayah itu siapa? Nah, suara anak kecil. Naik motor pun udah karuan lah, udah 7 hari 7 malam gak makan, mikirin hal kayak gitu. Jalanan tuh udah kayak milik sendiri lah, di tengah aja, di tengah. Ya. Nah, pas arah pulang, tepatnya di arah Legok, Bang. Legok Tidau sini. Ya, turun, belok kanan, ngelewatin ada rumah makan, kita belok kiri lagi. Ban motor saya pecah, Bang. Ban motor saya pecah. Sampai oleng lah, saya berhenti. Saya standarin motor, saya matiin. Aduh, ban motornya pecah. Terus saya pulang di mana? Keadaan jalan masih sepi. Saya duduk pinggir jalan ngerokok. Nah, pada habislah 1 batang, Bang. Ya. Nggak tahu dari mana datangnya, di belakang saya ada kakek-kakek, Bang. Mas, kenapa? Katanya. Oh iya, Kek, ini motor saya pecah bannya. Ya udah, mampir aja dulu sih ke rumah, katanya, nunggu siang, katanya, nanti di bawah ada bengkel motor, katanya. Oh, makasih, Kek, ayo ikut ke rumah. Nah, Diajak lah. diajak. Posisinya itu kita nyebrang jalan, Bang.
kita nyebrang jalan, kita turun, ada jalan setapak kayak anak tangga gitu, turun, sampai di bawah, itu luas bang, karangan rumah itu luas, dan di tengahnya itu ada rumah gubuk bang, rumah model dulu lah yang pakai bambu, Bilik, ada yang bilik. ada pakai bilik, kayak panggung gitu, pakai bilik. Ya ada ajak masuk ke sana, dikasih minum, dikasih apa sih, singkong rebus, singkong rebus sama teh manis, dikasih teh manis, disuruh makan, bilang, makasih katanya. Ya sok dimakan dulu, katanya diminum, kayak makan satu potong singkong rebus, kayak makan, minum, terus kakek bertanya, Mas kenapa? Kayaknya sih apa pikirannya tuh lagi ruwet, katanya kamu lagi banyak masalah ya. Saya bilang iya kek, saya banyak sekali masalah, banyak hutang, istri mau melahirkan, kamu, katanya, kata si kakek, kamu tuh udah menempuh jalan salah. Mengingatkan. Iya. Seolah-olah si kakek itu tahu bang saya dari mana. Iya. Jadi kakek udah makanya nanya kayak gitu tuh berarti dia udah curiga ya? Udah curiga, seperti kayak udah tahu lah saya dari mana tuh. Kamu tuh udah menempuh jalan salah katanya. Jalan salah apa kek katanya. Kamu tuh udah hampir terjerumus. Kamu sudah hampir jadi budaknya setan. Budaknya iblis kan. Sampai bisa tahu gitu Bisa ya? tahu begitu. Kalau boleh tahu siapa nama abahnya? Kalau saya sampai kapanpun masih ingat namanya Abah Selamat. Abah Selamat yang di Legok itu. Iya, Abah Selamat. Nah, lalu? Jalan sesat di mana, Bah? Kamu kan habis dari sana. Kamu kan habis melakukan perjanjian katanya sama Ratu. Abah bisa tahu, ya bilang. Kakek bisa tahu. Ya, kakek cuma nebak, ngelihat kamu udah nggak karuan, ngelihat pikiran kamu kayaknya udah semrawut. Udah, Abah nanya, hidup kamu buat apa, dunia kamu buat apa, dan mati kamu buat apa, Bang? Udah nanya gitu. Iya. Apa jawabnya? Terus jawab saya kan, hidup saya ya untuk dinikmati selama kita masih ada di alam dunia kan, Bang. Nah, dunia kita itu untuk apa? Untuk dinikmati selama kita masih hidup, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kehidupan sehari-hari. Dan mati saya ya kalau sudah mati ya sudah. Kubur. Jawab saya tuh ya pasti gitu. dikubur. Iya gitu. Iya kan. Terus kata si kakek, pikiran kamu dangkal. Salah. Terus gimana kayak hidup itu untuk mati. Iya. Dunia itu untuk disimpan dan mati itu untuk pertanggungjawaban. Kok bisa begitu kayak? Iya, hidup kamu itu untuk mati. Hidup kamu digunakan untuk apa? Karena akan dibawa mati. Dunia kamu gak akan dibawa mati. Hanya untuk disimpan untuk anak cucu kamu. Dan dunia kamu dari mana? Halal enggak? Dan mati kamu untuk dipertanggungjawabkan selama kamu hidup di dunia. Dalam hati saya nangis, Bang. Nangis dalam hati saya nangis. Salah, Bang. Ngambil jalan pintas itu saya salah. Saya dinasehatin sama si kakek. Ya udah sekarang kamu pulang dan coba amalkan ini. Oh, kasih rapalan. Saya dikasih amalan. Oh, amalan. Dikasih amalan. Mohon maaf, amalan itu berasal dari ayat suci atau kejawen? Ayat suci, Bang. Ayat suci Al-Quran. Dan beliau sempat berpesan, amalkanlah ini saat kamu butuh dalam keadaan susah apapun, berikanlah amalan ini kepada siapapun yang butuh. Pada siapapun. Pada siapa. Berarti berbagi ke saya pun boleh. Dan ke sedulur minus juga sama boleh. Monggo. Saya akan bagikan. Saya di situ dituntun dibaca 3 kali. 3 kali ditiupkan ke air, saya minum. Tepatnya jam 5 pagi, Bang.
Jam 5 pagi si kakek nyuruh saya pulang. Kamu sudah ditunggu, kamu pulang. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, bilangnya Kata si kakek. Ya pun kami, kakek maafin saya. Kalau saya udah ngerepotin di rumahnya kakek, ya udah nggak apa-apa. Cepat terus. Jam 5, saya naik lagi ke atas. Dan anehnya tuh bang, yang semalam motor saya pecah, itu nggak kenapa-napa. Oh, Bang. ternyata nggak pecah. Nggak pecah. Utuh. Tapi semalam yakin itu pecah. Demi Allah, jangan sampai saya bisa berdiri di sini bang. Pecah, luar dalam pecah. Ternyata pas pagi nggak pecah. Utuh. Masya Utuh. Allah, luar biasa. Saya bilang, aduh, ada apa ini? Pokoknya saya nggak pikir panjang. Oh berarti motor saya mungkin udah dibetulin lah. Nah iya, Udah waktu tidur dibetulin. atau apa. Itu ada yang betulin. Gitu. Itu di pinggir jalan bang, dan keadaan jalan pun udah mulai rame. Iya. Tapi selama saya di bawah, nggak ada bang. Nggak ada mobil lewat, motor lewat. Sunyi nggak ada. gitu. Sunyi aja. Waktu masih di rumah itu ya. Iya masih di rumah Hamba Selamat, sepi, sunyi. Padahal kan pinggir jalan kan. Pinggir jalan. Dan saya naik tuh mobil udah mulai lalu lalang karena udah pagi. Saya nggak mau ambil pusing, saya pulang. Nyampe rumah itu jam 6 pagi, pas hari Jumat lagi. Berarti saya 7 hari 7 malam nggak pulang. Pas Jumat pagi saya pulang ke rumah, saya disuruh mandi sama istri. Saya mandi, makan, saya ngobrol. Ada istri saya makasih ya. Ini katanya utang dari tukang sayuran yang bekas hajatan sudah dibayar lunas. Bayar lunas. Dibayar lunas. Ada yang bayarin? Nggak tahu bang. Saya kaget. Siapa yang bayar bu? Loh, Kaget. Potensinya ada. Dan yang anehnya ada tanda tangan saya bang. loh, Demi Allah ada tanda tangan saya. Bang Arif nggak ngerasa nanda tangan ya? Karena Demi Allah. Bang Arif kan 7 hari di 7 hari saya dalam Gunung Karung itu ya. Gunung Karung itu 7 hari. Dan ada tanda tangan saya. Tanggalnya itu hari Kamis. Ada tanda tangan saya sebesar 50 juta nih. 50 juta. Lunas. Ada yang bayarin. Masya Allah, dermawan banget kalau ada orang yang kayak Kalau gitu ya. Terus kedua kali lagi ini mah apa kan ayah dari tukang daging sama tukang telur Ya. sama kebutuhan dapur lainnya ya yang Ya, kita hajatan. Sekitar 50 lagi bang. 50-an lagi. 50 Ada yang bayarin lagi ada yang hutangnya. bayarin lagi. Masya Allah, luar biasa ini. Dan anehnya juga tanda tangannya tanda tangan saya. Tanda tangan saya. Dan mikir, kenapa? Ada apa ini? Saya nggak mikir arah-arah ke sana lah. Arah malam ke belakang sana nggak mikir sana. Ya apa yang bayarin saya? Iya, orang. Berpikirnya orang. Orang. Kalau makhluk halus nggak mungkin bang ngasih duit. Bang. Terus ada tanda tangan. Ada tanda kan tangan gitu. saya. Tanda tangan saya. Jam 8 lewat 10 waktunya setoran ke bank bang. Setoran ke bank karena waktu itu saya pinjam surat tanahnya mertua Oh, sudah tanah. sama STNK PKB motornya ada Ya. lipat sebesar 50 juta bang. Saya mau nyicil nih. Sampai sana saya dibikin kaget lagi bang. Apa itu? Diserahkan kwitansi pelunasan. Apa? Kwitansi pelunasan. Suara anak kecil memanggil adalah bentuk pertolongan Allah teruntuk Kang Arif. Tidak sampai di sini, cobaan lain pun datang. Di saat perjalanan pulang, motor yang Kang Arif tunggangi pecah ban. Merasa hancur dan putus asa mengiringi di setiap hembusan asap rokok. Tiba-tiba datang sosok kakek tua dan mengajak Kang Arif singgah di kediamannya. Atas bimbingan dan nasihat Abah Selamet, Kang Arif tersadar akan kesalahannya. Sudah dilunasin lagi. Udah lunas lagi. Masya Allah.
Luar biasa. Itu belum dalam 1 hari. 150 juta lunas. Lunas. Dan nggak tahu siapa Nggak yang tahu bayarin. siapa yang bayarin, siapa yang dermawan, nggak tahu. Masya Allah. Sampai nanya ke orang tua saya, yang mungkin karena orang tua saya kan banyak lawan apa kawan-kawannya gitu, siapa tahu ada yang nyumbang gitu. Kan saya tanya, mah utang udah lo bayarin semua, boro-boro buat bayarin utang, buat mikirin kamu aja, ngasih makan kamu aja susah. Ini potensinya 3 lembar bang, saya kasih tahu, nangis, Masya Allah. nangis, Masya Allah, luar biasa. nggak tahu itu dari mana datangnya. Apa Abah Selamat ya yang melakukan ini? Sampai sekarang pun saya mungkin apa ya, berpikirannya ke situ, karena saya kan sempat ke rumahnya 3 kali dibacakan, Bang. 3 kali dibacakan, saya minum airnya, ya insya Allah sih mungkin dari sana, dari Insya Allah. hasil amalan yang dikasih Abah Selamat. Dan yang anehnya lagi, sampai detik ini saya belum ketemu lagi Bang sama Abah Selamat. Belum ketemu. Saya coba setelah dapat 3 kwitansi lunas itu, besoknya lagi hari Minggu saya menuju arah Legok lagi Bang. Oh, ke tempat Abah Ke tempat Selamat Abah itu. Selamat. Saya Untuk apa itu? mau ngucapin terima kasih Bang. Mau ngucapin terima kasih, pokoknya mau apa ya, mengucapkan dalam-dalamnya tuh dari hati saya bahwa atas nasihat Abah saya nggak terjerumus ke Ya. hal-hal yang nggak baik gitu. Ya. Nyampe di tempat saya bengong Bang. Bengongnya kenapa? Karena di sana nggak ada rumah, nggak ada jalan, jurang Bang. Tangga yang ke bawah? Nggak ada. Masya Allah, ini luar biasa. Luar Nggak biasa. ada. Turun ke bawah jurang. Kanan kiri pohon bambu semua. Pohon bambu, saya mikir masalah saya itu salah tempat. Saya coba naik lagi ke atas. Ke atas patokan saya rumah makan. Nah, rumah makan ini udah saya lewati waktu itu. Tapi ada posisinya ada di bawah. Saya parkir lagi ke bawah. Saya ingat betul di mana naruh saya waktu ban saya pecah. Di sini saya naruh ban pecah, motor saya waktu ban pecah. Dan lurus nyebrang, turun. Saya ke bawah, nggak ada anak tangga, nggak ada rumah Bang. Pohon bambu sama sembako belukar, nggak ada apa-apa. Nah kebetulan di samping kiri ada bapak-bapak yang lagi ngambilin rumput Bang, lagi ngarit. Dia lagi ngarit. Dia nanya, lagi nyari apa? Katanya. Saya nyamper, ini Pak, saya lagi nyari rumahnya Abah Selamat. Abah Selamat? Iya Pak, yang kemarin malam tuh saya kesini, turun ke bawah, ngobrol sama Abah Selamat. Aduh katanya jangan mimpi katanya. Kok mimpi? Saya beneran ketemu ngobrol sama Abah Selamat di bawah, di rumahnya. Nah, kalau Abah Selamat sih emang ada, katanya. Itu udah dari cerita orang sini. Maksudnya gimana Pak? Abah Selamat itu orang yang dituakan di sini Bang. Tokoh ya? Tokoh. Bahkan itu pun udah ratusan tahun yang lalu. Kang Arif bermaksud untuk membalas budi dan mendatangi kembali kediaman Abah Slamet. Namun kediaman Abah Selamat tidak ada, melainkan hanya jurang yang ditumbuhi pohon bambu dan semak belukar. Kang Arif keheranan lantas bertanya pada seorang yang sedang mencari rumput. Dan sungguh di luar nalar, ternyata sosok Abah Slamet adalah tokoh masyarakat yang legendaris. Dan beliau pun sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Sungguh kisah yang sangat dramatis namun penuh pelajaran berarti. Jadi Abah Selamat ini sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Si abang yang tukang ngarit itu Hanya tahu kisah. tahu ceritanya juga dari nenek moyangnya, dari ibunya, dari tetangganya. Nah, saking nggak percayanya si abang ini pun
nanggil temennya juga Yang lagi ngarit ternyata juga. yang lagi juga, bang ada sini katanya, kenapa ini ada yang nyariin Abah Slamet, aduh bang katanya jangan mimpi katanya, Abah Slamet kan tokoh di sini katanya, itu legenda cerita zaman dulu, saya aja tahu Abah Slamet tuh dari nenek saya katanya. Terus saya ketemu sama siapa kemarin malam, mikir bang, apakah ini jalan dari Tuhan? Ya. Apakah ini salah satu petunjuk dari Tuhan? Ya. Wasilahnya Abah Slamet. Bisa jadi, dan kemungkinan besar sih iya, Abah Slamet ini ya penolong lah orang-orang yang benar-benar kesusahan gitu. Jadi pengalaman Bang Arif ini nih ya, itu sangat luar biasa Bang. Artinya ini syarat dengan edukasi ya, dan peringatan-peringatan di dalam. Kira-kira apa nih pesan Bang Arif buat sedulur minus, sedulur Mbah Jaka? Ya, pesan dari saya sih buat sedulur minus, sedulurnya Mbah Jaka, melalui channel ini saya sangat berterima kasih. Saya bisa menyampaikan pengalaman pribadi saya, pengalaman pahit saya, pengalaman pokoknya yang tidak patut untuk dicontoh. 1, hargai hidupmu. 2, hargai keluargamu. Dan 3, hargai pengalaman. Pengalaman itu adalah hal-hal yang paling baik, Bang. Jangan pernah mempunyai pengalaman buruk. Jangan pernah dalam otak kalian untuk ke jalur sesat. Untuk saya yang ngalamin, Bang, udah pedih. Ya, sedulur minus, jujur ini episode paling dramatis ya, dan saya sendiri sedikit bertanya pada episode ini karena memang ceritanya itu apa ya, alurnya itu benar-benar menyentuh hati dari perjuangan ya untuk melunasi hutang. Jadi buat sedulur semua ya, janganlah putus asa. Betul. Yakinlah ada solusi. Ya, Abah Slamet hanya sebuah simbol. Betul. Hanya sebuah simbol bahwa Allah itu ada. Iya. Bahwa Allah itu ada. Yakinlah ya, jika kamu berasa putus asa, pasrahkanlah. Pasrahkanlah pada Allah dan pelajari cara pasrah kepada Allah itu bagaimana. Betul. Enggak sekedar hanya pasrah gitu. Ada caranya. Baiklah, Bang Arif, terima kasih banyak atas waktunya dan atas berbagi kisah pengalaman pribadi ini. Semoga Bang Arif ya, kedepannya tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Dan saya doakan semoga Bang Arif lancar rezekinya, bertambah rezekinya, tetap bahagia, selamat kemanapun Bang Arif. Alhamdulillah. Bepergian. Betul. Ya. Dan terakhir sehat. Amin. Tentunya bersama keluarga, anak-anak dan istri. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, seluruh minus, seluruh Mbah Jaka, terima kasih untuk malam ini. Ambil manfaat dari kisah nyata ini. Ya, jika ada keburukan, buanglah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.